Luna Maya itu. Balikmu bersikeras lagi, Kang Mas. Jangan kamu pakai lagi kebaya itu. Buang kalau perlu. Makin bubuk. Siang dan malam. Ah, jijik kali aku nonton film-film kayak gini. Dia takut mukanya di ngeri-ngeriin tapi nggak ngeri. Oh, udah tahu bunda ini filmnya. Ah, nggak enak ini filmnya. Ah, yang anaknya bandel itu kan. Anaknya beda sendiri gitu kan. Enggak ah. Yang dia lagi hamil tiba-tiba pokoknya lu namanya lagi bunting gitu. Pokoknya anak itu ada kayak apa, ada nggak enak ah. Udah aku tonton ini. Nggak sampai habis ku tonton. Bosan aku. Ya tahu bunda yang nakal anaknya itu kan. Anaknya berbeda sama anak lainnya. Nggak enak ini ah. Nggak ada filmnya nggak terkesan serem. Ini apa nih? Saitan 2. Film apa ini Saitan 2 ini? Nggak enak film itu. Aku bunda nonton itu. Nggak terniang-niang aku. Yang dia filmnya anaknya tuh kalau nggak salah pokoknya berbeda sama anak lainnya gitu kan. Dijelek-jelekkan muka anaknya gitu, pokoknya apa ini? Dokumenter mencari Sumala. Ah, nggak jelas. Jalan pulang, coba ini. We met at a run club and yes, the rest is Lembayung bun. Egal wann und wo. Sorglet ist dein Snack. Belum ada yang mengalahkan pengabdi setan. Pengabdi setan itu ngerinya beda. Masa rumah di depan kuburan? Ya bisa terjadi sih itu. Cuman aneh. Ini apa ini? Ngeri kali suara pintunya. Mana naik ke atas ya? Lah, ini anak-anak mesti pada di sini. Kalian di sekolah? Ini film apa-apa ini? Mau kemana sih ya? Pagi-pagi kau udah bawa gas. Kaku kali komen film. Kaku kali peran kau ah. Pendatang baru kayaknya itu. Anak Kunti, coba ini lain seremnya anak Kunti. Judulnya serem-serem tapi filmnya harem. Judul serem-serem, anak Kunti lah, anak inilah, anak itulah, anak iblis lah. Pas ditonton nggak ada ngeri-ngerinya. Pokoknya pengabdi setan deh udah. Pengabdi setan 2 ya. Pengabdi setan pertama lah yang tinggi ini. Nek, kok rambut nenek kusut gitu ya. Itu kayak gitu-gitu kan kayak natur ya. Jadi dia nengok neneknya sakit kan bisa, mak rambut nenek kok kusut, ya udah sisirkan sono gitu kan. Nek kusut rambut nenek itu kan bisa terjadi. Apa yang terjadi di masa lalu tentang keluargaku? Tunggu ya. Siapa diriku? Krip. Kau yakin orang melo aku mulai? Tapi kalau suwi lo Sar, tak metus ke pondok. Sarah, iki tinggalan Ibu Aminah waktu gue. Pakai bahasa Jawa aku nggak ngerti lah. Sarah cari Bu Aminah. Emang di Jawa tuh banyak hantu ya? Orang sini itu masih percaya sama Hah? Allah. Emang di Jawa tuh banyak hantu? Percaya sama Allah. Iya. Kampung kita itu sudah gak aman lagi. Gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti tengah malam orang ngetok pintu kenapa kau buka? Ini pun perempuan gila. Ada manusia kayak gitu. Tengah malam orang ngetok pintu apa itu? Udah kesarap. Udah kemasukan dia langsung kan. Lagian tengah-tengah malam orang. Lagian mana ada manusia.
Orang ngetok pintu malam-malam main buka aja. Perempuan gila. Halo. Oh iya. Ih, kaku kali kau main film. Apa sih? Oh iya ya. Ini mah filmnya dibuat-buat ngeri. Nggak ngeri aku kok dibuat-buat gini. Nggak natur. Jebakan ajaran sesat. Coba ini. Jebakan ajaran sesat. Kasih tahu bunda dong film yang enak. Si Jin Bun, Rumah untuk Alie. Rumah apa namanya? Rumah untuk Alie. Enak. Gimana rumahnya filmnya? Ini dia belum main. Ini bohong kalau kalian enggak nangis. Film Rumah untuk Alie full. Coba. Neu, Fat Cheeks, Ultra Liquid Blush Yang nonton belum tentu. Aku yang nonton beda ya. und Pflegeeffekt. Ya, aku main film aja aku suruh ulang lagi pengambilannya. Lo udah ngerusak hidup gue. Ya, aku main film. Kayaknya aku kalau nggak kurang lah mbak gitu. Aku malah sutradaranya jadi kayak aku yang menilai. Nggak enak nggak kaku aku di sini mbak, ulang lagi mbak, bilang gitu. Bareng kita aja. Boleh. Enggak, nggak boleh. Kelamaan. Nyata kotaknya kayak maknya. Jangan bawa ibu gue ya. Kejadian itu pun menjadi perbincangan hangat di sekolah. Sampai akhirnya mereka berdua dibawa ke ruang BP. Di sana Ini mah ngobrol ini. bisa bukti video seolah-olah dia. Ya, Ini mah menceritain filmnya. Iya. Aku nggak mau ceritain film, nggak perlu kau cerita-cerita. Aku menonton langsung. Ngeceritain Sebelum filmnya. ia pergi meninggalkan mereka semua. Aduh, muaknya aku. Mana filmnya? Semua ceritain. Aku mau nonton filmnya. Mendadak. Mana? Netflix bun. Nggak mau aku di Netflix. Aku mau nonton sama kalian. Nggak mau sendirian aku nonton. Aku muak kalau di Netflix itu aku muak. Nanti bunda ngantuk-ngantuk. Nggak mau. Aku nggak mau ngikutin film sampai habis. Kalau di tengah-tengah nggak muak. Mana sih filmnya? Rumah untuk Alia itu mana? Rumah untuk Alia. Ini film apa bukan? न्याज पर आधारित है इसमें मुख्य किरदार Kok pakai bahasa India pula lagi? Kok udah nyampe ke negara India pula filmnya? Mana sih filmnya? Sian ya. Boleh. Enggak, nggak boleh. Siapa sih yang nyengkolan dia di sini? Lo takut ya? Kalau gue tahu lu tuh adiknya Samuel dan Nata. Adeknya. Kalau bukan karena lo, ibu pasti masih ada sampai sekarang. Ibu. Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup Eli. Dan lo udah ngerusak hidup gue. Ada lo rumah jadi sumpah. Film suntuk. Semua yang saya punya hancur semua. Kenapa semua ini harus menimpa saya? Film banyak masalah ini. Film banyak masalah. Nggak mau aku nonton film kayak gini. Sumpah otakku. Banyak kali masalah yang kakinya pincang lah. Yang kakinya pincang gara-gara si Alia lah. Semua kau limpahkan ke orang lain gara-gara kecacatan kau. Malas aku film-film kayak gini. Suntuk hidupku lagi hidup bunda tuh udah enak. Nggak mau aku nonton film-film yang bermasalah ini. Ini mau judulnya harusnya apa? Film beban gitu. Film Alia dibebanin gitu. Nggak ada. Suntuk aku nonton film kayak gini. Di tengah-tengah film aku pulang langsung keluar aku. Pening aku nongok film ini. Film suntuk. Film suntuk kayaknya semua masalahnya ke Alia aja diapakan. Kakiku pincang karena kau lah. Bapak meninggal karena kau lah. Kayak nggak punya Tuhan.
Sihir Pelakor. Film apa ini? Lembayung Bun. Sondering Bu, udah nonton Bunda filmnya. Film genre udah nonton Bunda. Kayak gitu-gitu aja serem-serem gak enak. Cuman ngaget-ngagetin. Cuman udah nonton Bunda di sini. Nggak ada enak-enaknya. Ya jalan ceritanya enak. Jadi kayak dia tuh anaknya, jadi dia itu kayak nggak mau lagi jadi orang yang apa gitu, peramal apa. Pokoknya dia tuh orangnya tahu lah dia itu. Dia pembasmi hantu gitu. Perempuan itu meninggal tak lama setelah mereka berpisah. Kupikir semua akan selesai di hari pemakamannya. Tapi malam demi malam, rumah ini mulai berubah. Ada yang datang membawa dingin, membawa dendam, dan membawa namanya kembali ke hidup kami. Inilah kisah kami. Serem Bun, apa serem? Kos malam Bun, apa? Kos malam. Waktu maghrib Bun. Belum maghrib sayang, masih terang. Siapa ya? Muak kali aku nengok film kayak gini Seksi-seksi nggak genah. Nggak ada film yang enak. Mana film yang paling ngeri di mata kalian itu film Indonesia mana? Kasih aku nonton. Hah? Coba kalian kasih film yang kalian pernah nonton di bioskop sampai terbawa rasa takutnya itu. Ya? Mana? Ada nggak? Yang sampai kencing pun takut. Mana? Kasih aku. Biar aku nilai sendiri di sini. Ya, mataku beda. Kalau nggak enak mataku, berarti nggak enak. Mata kalian salah. Kalian terlalu ketakutan nontonnya. Lembayung. Lembayung. Mana? Nggak ada di sini. Ih, seremnya ini olehnya. Film horor bioskop terbaru, Lembayung. Diam, Klen. Lama kali lah Tuhan. Cepatlah. Belum maghrib. Masih siang di sini. Apaan sih? Itu poncong di belakang itu. Apaan? Kalau ngomong tuh yang bener. Apa sih di sini? Duduk. Duduk. Coba. Sekarang dia sama Joko. Sekarang dia. Aduh, apa? Pulangnya bareng aja. Pulangnya. Akbar, Bismillah, Ulhu. Apalagi tuh ya, ngebaca Ulhu, Al-Ikhlas. Apa itu? La Allah, la ilaha illallah. Kenapa gue jadi begini? Ya ilah Allah. Udah. Gue udah kagak kuat. Gue udah nyerah. Mendingan gue balik. Sampai sekarang hal itu terjadi. Jadi penculikan. Neneknya itu Salah ini bukan film ini mah bukan film. Belum punya anak.
Ah, nggak enak ini nih, bukan film ini nih ah. Ah, film apa ini? Film dongeng ini. Ku klik lain, ke mukanya lain. Rumah Darah, nggak enak, harem. Nggak enak film Rumah Darah. Cuman darah-darah pececeran. Apa itu? Cuman darah-darah nggak suka aku. Nggak ada hantu-hantunya. Udahlah jangan kasih filter kayak gini ah. Muak aku. Nggak ada ngeri-ngerinya. Aku udah nonton. Kayak menjadi kayak film-film apa ya? Film-film kayak film pembentongan gitu. Penghabis ini apa, film apa ini? Seumur film horor Indonesia terbaru. Kang Soleh from Kang. Mana filmnya? Bunda Blonde Bun, perempuan pembawa sial Bun. Mosok sih? Perempuan pembawa sial? Film perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan pembawa sial gitu. Film apa ini? Mana filmnya? Kok ngeri kali, perempuan pembawa sial. Belum main ya? Hah? Dia pembawa sial. Wong lanang kang wis tau saresmi karo kowe bakalan mati kabeh. Dimongso karo lawean kang wis. Udahlah nggak usah ngasih filter kayak gini ah. Udahlah nggak usah ngasih filter kayak gitu. Filmnya belum main ya? Ragu aku bilang enak. Jebakan ajaran sesat, coba ini. Udahlah nggak usah kasih filter lah. Aku lagi pingin nontonnya film-film kayak gini. Nggak usah ngasih filter yang nggak genah. Emang aku setan. Joget aja lah Bun. Kau lah joget, aku nggak mau joget. Udahlah Bunda, matikan lapnya ya. Jijik aku. Di belakang Bunda Bun, Dusun Poncong Bun. Ah, judulnya ngeri-ngeri tapi filmnya ntar nggak enak, memuakkan. Judul serem-serem, tali poncong, usus keluar dari mulut, anak beranak di kuburan, anak kuntilanak. Judulnya ngeri-ngeri. Pas ditonton kaku filmnya. Terjebak ajaran sesat. Ini kayaknya enak ini. Tengah malam nyari-nyari buku ngapain coba? Apa? Abah? Ini ngapain dia, kemana dia? Tidur di mana, tinggal di mana dia?
Lagi tengah-tengah malam ngapain? Coba masuk-masuk rumah nyari-nyari buku di perusahaan di apa gitu di pub, di gudang-gudang. Bodoh ini orang kadang-kadang. Buat tidur kayak tenang gitu. Pakai senter lah kita ngapain? Ya dikasih apa nih Bunda? Makasih, thank you sama kapalnya. Abah, Nah kayak gini nih Bunda suka nih. Mana sih? Abah. Thank you ya. Ya Allah dikasih Bunda ye, banyak kali dikasih Bunda. Thank you ya. Udah diam dulu, jangan kasih dulu. Bunyinya di mana, suara di mana, masa melalak pakai senter. Ngapain melalak pakai senter? Bisa ya, ada angin, suara-suara keluar gitu, tengah apa nyelonong, orang gila. Hai, apa itu? Abah. Hei. Ini enak filmnya nih, kayaknya enak nih filmnya nih. Ini kayaknya natur ceritanya kan, kadang kita suka gitu ya. Penasaran aja siapa sih di situ gitu kan? Film apa ini? Apa judulnya Bun? Terjebak ajaran sesat. Hah? Apa itu? Kaki orang? Apa itu? Abahnya? Mana muka abahnya? Ah. Film ini kadang-kadang lucu ya. Bukannya dilihat secara dekat kayak di jauh-jauh. Makin kita takut makin dijauhkan film itu. Jadi kita penasaran. Makin kita takut, makin digelap-gelapin muka orangnya biar nggak nampak. Kan curang kau buat film ya, terjebak ajaran sesat. Kalau udah tahu film itu serem, kau kasih muka kita nonton, bukan kau tambah kau jauhkan kameranya. Kayak mana kita mau nengok bapak-bapak tadi entah mati tak kayak apa, dicekek apa di mananya, tiba-tiba aja hilang. Mas Bagas, ini kan belajar ngusir setan kayak Abah Mulia. Ainun, kalau benar belajar ngusir setan, kita kan mau nengok bentuk mukanya. Bentuk mukanya nggak kelihatan, entah orang, entah dia, entah patung. Tuh dandananmu juga hapus. Han? Aku duluan ya. Bun sendirian aja rame. Buru-buru amat dong. Ntar ketemuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih, film apa ini? Ini sama kayak film berdarah ini. Lamun sira pakai tusuk mentusuk. ingsun aturaken marang Pakulandira. Oh, dia belajar ilmu gitu. Tapi mbaknya masih hidup tuh.
Bosan aku. Hah? Bosan. Muak aku. Udahlah, udah capek ya. Nggak ada film yang kayak Pengabdi. Ada nggak film yang seperti Pengabdi Setan? Ada nggak? Ada nggak film yang kayak Pengabdi Setan? Ada nggak sih? Yang bunyi-bunyi suara gitu, tengen-tengen gitu. Ada bun, apa? Dusun Poncong. Dusun Poncong. Serem nggak filmnya? Pemandi jenazah. Pemandi jenazah. Coba. Pemandi. Siapa nenek-nenek ini? Pemandi jenazah. Ini filmnya. Coba. Harun tidak saya bawa ke rumah sakit. Setiap malam, Harun itu teriak. Terdengar mengerikan. Dan mengeluarkan suara-suara. Dah, kayak gini takut aku. Enggak, kalau filmnya bagus nanti Bunda tonton sendirian. Ini rumah sakit. Ih, serem kali suaranya. Gelap kali lah. Ibu sudah telepon dokter Ahmad. Kayak film-film kesurupan ku tengok. Yang dia rasain. Sekujur tubuhnya juga penuh luka. Akibat berutus. Mana seremnya? Nggak ketemu pun seremnya. Kak. Kakak ingat bola ini nggak? Ini hadiah ulang tahun aku. Muak aku kayak gini. Udah tahu kakaknya dipasung. Kau sibuk nanya-nanya. Kakak kau aja kok diikat tangannya gimana dia mau ingat? Ini film kadang-kadang ngarang-ngarang. Apa ini mayat, Icoy? Lebih serem lagi nengok orang yang dokter pembelah mayat itu loh. Itu lebih serem itu. Itu apa Bu? Itu kan apa sih kalau yang komentar itu yang kalau misalnya dokter yang untuk praktek pembelahan mayat itu lebih serem lagi loh. Langsung mayatnya ditengokkan bentuk belahannya. Ih, serem, itu lebih serem. Ngeri kali muka perempuan ini. Ketika jasad ibu tercinta dimandikan oleh anaknya sendiri. Nggak ada yang menyeramkan. Nggak ada. Masa film hantu mukanya ganteng begini? Masa film hantu mukanya ganteng begini? Kisah pilu pemandi jenazah. Mukanya ganteng. Udah ya, Bunda udah dulu. Muak aku. Udah ya. Ini cantiknya begini. Kayak Marilyn Monroe ya. Udah muak aku lah. Bye semuanya. Film keriput Bun. Nggak ada film keriput. Ngarang-ngarang kau. Bilang aja kau mau menghina aku, ya. Kau menghina aku, kau yang terhina, ya. Kau yang terhina, ya. Coba kau tatap muka mama kau. Kau tatap muka bapak kau.
Ada nggak kerutan di wajahnya? Kalau bapak kau, mama kau nggak ada kerutan, perlu kau pertanyakan. Orang nggak itu? Iya, bener. Siluman nggak? Manusia berkerut normal sayang, ya sayang. Orang kalau udah berusia kayak bunda gini normal sayang. Kecuali muka mama kau mulus, udah umurnya seumur bunda. Baru kau pertanyakan minum darah nggak dia? Muka mama kok mulus sekali, nggak ada keriput. Kok muka mama awet muda? Makan apa mama? Minum darah ya gitu. Terus mama kok begini? Ya, kenapa? Mama minum darah. Coy. Kayak mana kalau bunda ditawarin? Kayak mana kalau bunda ditawarin film hantu ya? Apa nggak serem kali ya? Aduh, takut aku. Kenapa ngasih? Thank you ya. Makasih, katanya nggak boleh sebut ini ya, nggak boleh sebut kalau dikasih gift apa gitu nggak bisa sebut, bisa kena pelanggaran. Ada aja ya. Thank you buat giftnya ya, makasih ya. Mandi korla mandi. Nggak ada aku mandi. Ngapain aku mandi sayang? Aku udah mandi tadi habis cuci piring. Habis masak aku tadi mandi sayang. Besok aku mandi. Besok tadi bunda udah minum obat. Ternyata badan bunda tuh memang nggak masuk angin. Makanya badan bunda kayak nggak enak bawaannya tadi. Terus bunda minum obat. Bunda batuk langsung hasim berapa kali. Makanya bunda gak enakan. Di belakang bunda ada siapa? Nenek kau. Ya. Di Jerman nggak ada hantu sayang. Di Jerman nggak ada gitu-gituan sayang. Kenapa? Karena di sini nggak ada cerita-cerita kayak gitu ya. Di Jerman nggak ada film-film hantu sayang. Emangnya Indonesia? Hah? Hantu dicari? Hah? Kenapa di Indonesia tuh banyak hantu? Ya karena hantunya disambut. Banyak manusia pengen cari hantu. Film hantu-hantu. Banyak manusia kemasukan jadinya. Makanya terjadilah pembentongan manusia itu akibat nonton film-film kayak gitu. Jadi terbawa dia kesetanan ya kan, ya itu Indonesia itu terlalu mistik. Jadi iya, makanya kan terjadilah sesuatu yang nggak genah itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, hidupnya penuh dengan mistik. Cari-cari ilmu setan, cari-cari ilmu kekayaan. Film Dusun Poncong bun, yang mana? Film Dusun Poncong. Kayak mana filmnya? Enak enggak? Alah, dibuat-buat gini filmnya. Ini, yang gambar-gambar banyak poncong ini. Jijik aku. Masa ada sih orang berdiri di kuburan tengah-tengah malam di depan poncong. Film mengada-ngada filmnya. Kayaknya nggak ada deh hari gini orang nggak ada kayaknya orang melamun di depan kuburan malam-malam gulita. Filmnya mengada-ngada. Menakut-nakutin, tapi nggak takut aku, jijik aku. Nggak masuk di akal filmnya. Selesai? Nyusul ya? Ya mbak, aku duluan. Cuk. Mbak, aku taruh sini ya? Ya, kasih. Nanti aku balik lagi. Mentang-mentang film hantu, cahayanya pun digelap-gelapin.
Nggak ada terang-terangnya. Gelap semuanya. Sakit mata nontonnya, kayak gelap, kayak dunia ini nggak ada cahaya matahari, kayak di alam mimpi. Tengok ini. Muak aku. Terlalu gelap-gelap jadi nggak takut aku. Udah kelihatan ngerinya, nggak mau aku. Kalau itu film Pengabdi Setan enak. Dia baru datang, baru pindah, ya kan? Itu rumah siapa gitu? Ada gitu cahaya terangnya. Buka jendela pagi pas dia buka jendela tuh kuburan tua gitu. Jadi kita bisa ngebayangin malamnya. Gitu loh. Udah tuh si perempuan pengabdi setan itu bener-bener dia kayak orang mau kayak dia tuh nggak bisa meninggal. Memang ada kejadian seperti itu. Ada gitu kejadian kayak gitu. Misalnya matinya susah karena dia menuntut ilmu. Kalau gitu itu masuk di akal gitu loh. Terus dia kayaknya malas mandi gitu kan, rambutnya kusut gitu. Ntar itu kalau gitu-gitu masuk di akal. Makanya serem filmnya, aku suka. Dengan suara-suara loncengnya itu. Terus nengok siangnya itu memang itu film Pengabdi Setan itu Bunda tahu apanya filmnya, rumahnya ada di sana tuh di Bogor apa di mana gitu. Tempat syutingnya juga serem, nengok tempat syutingnya. Iya Bunda, iya. Jadi nggak ada film Pengabdi Setan nggak ada film yang bikin Bunda takut seperti Pengabdi Setan. Itu bener-bener Bunda teriak-teriak itu nontonnya. Iya Bunda, Ada ya film apa gitu, film apa yang Bunda nonton di Medan itu ya. Nonton di Medan film apa gitu, tiba-tiba di kolam renang ada kayak putri-putrinya, terus ada nari-narinya. Entah apa judul film itulah. Soundtracknya aja ngeri. Filmnya nggak serem. Film apa nama film itu? Lupa Bunda. Yang pernah Bunda nonton di Medan. Siksa Neraka Bun. Filmnya tuh kayak tiba-tiba nanti kayak dia di kolam itu ada keluar kayak putri-putri gitu. Kakuh putrinya, jelong putrinya, entah siapa putrinya. Ya itu itulah hantunya katanya ratunya hantu itu. Modelnya aja nggak serem, sok cantik. Masa hantu sok cantik? Mana ada sejarahnya film hantu cantik? Hah? Pengabdi Setan itu film hantu. Asli pemainnya cantik, tapi dalam film mana cantik muka dia. Kayak nenek-nenek sakit. Ini film sok cantik. Entah film apa gitu. Ada tuh laki-laki nari-nari, joget-joget, emas-emas joget. Film apa itu? Hah? Nggak laku filmnya. KKN ya Bun ya. Itulah kayak film-film KKN itulah kalau nggak salah. Harem katanya KKN serem. Bunda film KKN serem, halah. Nggak ada aku tonton, pulang aku akhirnya. Udahlah pulang. Film apa ini? Film nggak genah. Nggak sampai habis filmnya aku tonton. Muak kali aku nonton filmnya. Film KKN katanya serem, boro-boro serem. Coy, nggak ada serem-seremnya. Pakai acara joget-joget lah, inilah itulah, laki-laki joget-joget semua, telenjong-telenjong. Apa itu? Film apa itu? Film persembahan apa film apa? Hah? Film makan darah itu? Nggak ada serem-seremnya. Kalau Pengabdi Setan baru serem. Aku nonton Pengabdi Setan itu di Jakarta, ya Allah Tuhan. Mau kencing aja Bunda takut. Padahal nontonnya di bioskop itu ya, banyak manusia kan. Takut aku mau kencing. Takut salah masuk kamar mandi. Cantik Bun, iya. Tapi Pengabdi Setan yang pertama ya. Kalau Pengabdi Setan kedua nggak enak filmnya. Entah apa filmnya, pakai acara banjir-banjir lah, rumah susun banjir. Bentar-bentar ada hantu kecil lah. Nggak suka aku. Pokoknya nggak ada pokoknya film hantu yang betul-betul menyeramkan, yang belum tergantikan. Nah itulah Pengabdi Setan. Kok yang lainnya ini apa katanya kemarin tuh
Pengabdi setan apa rumah berdarah katanya. Bunda ngikut lah kan, pas Bunda tengok di YouTube, harem, nggak ada ngeri-ngerinya. Kayak film pembentongan, jadi kayak film kejebak di rumah orang gitu. Tiba-tiba kayak di apanya lah inilah, nggak ada serem-seremnya. Malah nggak suka aku nengoknya. Sudah makan kamu? Terima kasih ya sudah mengantar anakku. Terima kasih atas kebaikannya. Kau mau makan apa? Saya siapkan dulu makannya. Ich verstanden, Majesteiten. Nggak ada serem-seremnya. Pengabdi setan yang nggak bisa dikalahkan. Tetap pengabdi setan juaranya. Aku pingin lagi nonton itu 2 kali itu. Pengen. Coba kita tengok pengabdi setan ya. Kita tengok pengabdi setan ya. Pengabdi setan. Pengabdi setan 1 nih. Ih, seremnya. Kita tengok film ini. Tolong disisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Nah, kayak gini kan serem ini. Udah takut aku takut aku. Nggak berani aku nontonnya, takut. Udah Bunda nonton cuma sekali, 2 kali aja nggak sanggup aku nontonnya. Sekali aja udah bikin aku jantungan, apa 2 kali. Ngeri aku. Tadi penasaran kali Bunda lah. Mana tadi pengabdi setan? Tolong disisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu. Yang kayak gini serem ini. Pakai ngantar jenazah ke dalam kubur. Dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Nah kan bener kan kayak gini. Ya kayak gini. Kayak area-area perkuburan gitu. Itu memang rumah kenyataan gitu loh. Kan banyak rumah-rumah di area perkuburan gitu kan. Tapi ini kan kuburan angker. Tapi mati nggak bahaya. Udahlah, males aku nontonnya. Kenapa Bunda? Takut aku. Lagian lucu ya. Udah tahu rumah tua, berhantu. Ngapain ditinggalin? Ngapain dibeli? Bodoh. Kayak nggak ada rumah lain aja. Itu film penghabisan tuh memang nggak waras. Iya Bunda, ya iyalah. Banyak rumah cantik-cantik di Taman Bogor segala macam Sentul. Ngapain nyari rumah tua Bangka? Bodoh. Ngapain cari rumah kayak gitu? Udah tau rumahnya teman kuburan. Ngapain cari rumah? Mau cari rumah yang paling murah, semurah-murahnya itu. Dasar pelit jadi manusia. Pelit. Banyak rumah bagus-bagus di Bogor, di puncak sono, atau rumah-rumah yang di taman-taman Bogor kan bagus-bagus kan rumah-rumah, ya kan? Nggak bekas-bekas tanah kuburan. Banyak rumah bagus-bagus ya kan? Tengok kayak rumah si Fitri itu. Yang Bunda beli sekarang itu kan bagus daerahnya. Kawasannya ada masjid, enak lagi. Ngapain yang aneh-aneh yang di balik-balik kuburan, nengok jendela kuburan langsung. Aku disuruh rumah kayak gitu, nggak mau aku. Bunda mau nggak beli rumah di sini? Berapa harganya? 200 juta gitu. Tapi depannya kuburan, nggak kau aja tinggal di situ. Tenang Bunda, pagi-pagi ada udara sejuk. Mati kau lah situ udara sejuk. Bunda bisa nanam kangkung, kau tanam kangkung, tanam tomat di situ.
Tapi rumahnya murah bunda, gede gitu bunda. Nggak penting aku ada sumurnya, sumur angker. Kan sumur tuh angker itu. Sumurnya angker. Suara siapa? Sumurnya angker. Ya kan? Mana lah model anduk ini Iya kan? Iya kan? Rumahnya kayak nggak genah. Bunda mau nggak tinggal situ? Nggak mau aku. Di sana jam berapa pun masih terang menderang sayang. Repot kali kau nanya-nanya jam. Udahlah nggak usah nonton film Ada film, ada lagu nggak? Lagu apa lagi nih? Hah? Ada lagu terbaru nggak, Seh? Gunjuring bun, udah nggak mau aku jungguring. Lagu Blackpink bun, nggak suka aku. Balai bun. Itu lagunya si itu yang penyanyi yang kemarin yang ditipu yang 7 kali 6 kali disakitin sama anak perempuan tuh, dia ngeciptakan lagu lagi. Nggak jera-jera dia. Siapa namanya? Lamos Samar. Lomos. Siapa sih nama penyanyi Ambon itu yang ganteng itu? Yang 7 kali 6 kali disakit, siapa namanya? Moror. Lagu Saskia bung, enggak. Salamor, iya Salamor. Dia ada lagu baru lagi. Ada lagu baru dia. Kenapa sih itu? Kenapa si apa namanya? Emang kenapa si apa kok berseliuran si apa? Kalian jodoh-jodohinnya. Lagu Kucing Garong bun, nggak suka aku. Madua Holok bun, bosan. Cinta Lahir Batin. Lagu Diam Kau Korla, Diam Kau. Sailor More bun. Tabola Beta bun, udah tahu aku lagunya Tabola itu Minang bun, lagu Siksa Kubur bun. Kau aja yang denger. Ngapain aku suruh aku nyiksa kubur? Hah? Kau aja tobat. Ada manusia kayak gila kayak kau. Ngapain kau suruh aku denger lagu-lagu Siksa Kubur? Kau aja denger sendiri. Nyuruh-nyuruh bunda. Ini siapa nih? Almarhum. Film Almarhum. Udah gak mau aku nonton film lagi, film hantu. Muak aku nengok hantu. Bun, dugem yuk. Ngapain dugem? Aku gak suka dugem sayang. Udah gak zamannya bunda dugem sayang. Ya. Udah gak zamannya, udah kulewatin zamannya. Ya. Orang tua kalau masih dugem jam-jam hari gini, emang orang tua gak sadar diri. Berarti masa dugemnya gak puas dia. Kalau aku puas, sudah puas aku. Bunda puas gak masa dugemnya? Makanya bunda gak tertarik lagi mau dugem-dugem. Kenapa? Karena aku udah puas, udah sangat puas aku. Ya. Dari tahun 90 aku udah nginjak diskotik. Itu juga gak puas. Hah?
Udah ku injak segala diskotik yang ada di kota Jakarta. Dari mulai Stardust, Ebony, Fantastic Doll, bermacam-macam lah, Halai, ya, Today Country, segala diskotik di Jakarta tuh udah ku injak semuanya. JJ, ya, JJ Tanah Abang, Tanah Amor, belum lagi JJ Kuningan. Udah segala macam. Udah kalau dibilang Bunda puas nggak zaman Bunda diskotik? Puas. Udah puas aku. Udah puas aku ke diskotik, udah puas aku mencicipin lelaki-lelaki. Udah puas aku. Sekarang saatnya aku harus membenahkan diri gitu. Ya Bunda. Mungkin orang-orang yang seumuran yang seangkatan Bunda daripada kawin, punya anak, udah ngurus rumah tangga kali. Untuk disuruh mengulang kembali ke diskotik gitu. Nggak mau aku. Mendingan Bunda ke Indonesia itu tau nggak kemana? Jalan-jalan ke Bali dan Toba, makan-makan sama keluarga. Lebih enak, lebih puas aku, ya. Nggak mau aku jalan-jalan nggak ke diskotik, nggak genah. Gelap-gelap. Kalau zaman dulu iyalah, zaman-zaman masih Bunda umur 28, 32 30, 31. Pokoknya masih mau lah. Kok sekarang nggak mau aku. Umroh pun itu lagi yang aku mau. Kok bisa umroh aku? Tinggal aku cari tinggal Allah aja menentukan kapan waktunya. Itu udah aku niatkan kalau umroh. Kalau ke diskotik udahlah, udah nggak zamannya buat Bunda. Kalian aja ke diskotik sono, ya. Anak-anak kurang ajar, kalian aja ke diskotik. Kalian puas-puasin masa muda kalian. Kalian puas-puasin ke diskotik. Puas-puasin, jangan nanggung-nanggung, ya. Nanti kalau udah seusia Bunda, udah puas kalian. Udah nggak tergoda lagi yang namanya apa tadi di belakang Bunda kok kayak ada, rambut ya? Kok kayak ada serut lewat gitu. Nggak ada ngarang aku nih. Allahumma sholli ala Nggak, takutnya gara-gara nengok film hantu. Wenn du über festen Zahnersatzimplantaten nachdenkst, hast du dir diese Frage bestimmt auch schon gestellt. Zahnimplantate sind schließlich ziemlich teuer und du willst nicht, dass sie nach kurzer Zeit den Geist aufgeben. Tatsächlich wurde bereits wissenschaftlich untersucht, wie lange Zahnimplantate halten. Und Achtung, jetzt wird es interessant. Im Vergleich zu anderem Zahnersatz, wie zum Beispiel Vollprothesen, halten Implantate wirklich richtig lange. Nach 10 Jahren haben... Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat bulan puasa ya. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna billahi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Enak kau bulan puasa ya. Jadi Bunda rindu. Aku kau bulan puasa ya, ku dengar lagu ini, ku dengar ngaji ini. Inilah di ngaji inilah Bunda selalu ingat bulan puasa. Gimana kok tiba-tiba menggaruk, Bunda menggaruk gitu. Ternyata pas Bunda garuk, Bunda ngegaruk sampai ke tulang kaki gitu, coy. Kok enak kali aku menggaruk kakiku gitu kan. Garuk. Rupanya sampai terkopek-kopek gitu kulit Bunda. Sampai ke tulang-tulang gitu, coy. Mandi Bun. Udah mandi Bunda. Kenapa Bunda garuk-garuk? Ya karena memang udah menjelang musim dingin. Jadi kulit kita ini kering semuanya, kering kulit kita. Makanya Bunda kalau punya duit, aku pingin buka usaha apa di sini, pabrik krim. Laris manis kali krim Bunda. Karena di sini memang kita harus pakai krim, harus rakus pakai krim. Iya Bunda, iya. Tengok Bunda beli krim seabrek-abrek ini, Kenapa Bunda? Ya memang di sini memang harus pakai krim. Kalau nggak pakai krim,
Gatal. Kulit kita nih kering di Jerman ini. Kulit kita kering. Ya bunda, iya. Kering kali. Udahlah kita mandinya pakai air anget. Air panas tuh kan mengeringkan kulit. Ditambah lagi dengan kulit kita yang kering begini. Makanya bunda tuh kering ini kali sebelumnya. Serem kali ini bunda ya Laila. Apa maghrib? Awas ada hantu bunda, nggak ada hantu di Jerman. Emangnya Indonesia? Hah? Emangnya Indonesia? Gimana kalau film hantu kayak gitu ya? Ya Allah. Coy. Yasin wal Qur'anul Karim ana minal muslim. Bismillah. Salah boy. Yang bergabung bun nggak bisa ngaji bunda. Kok nggak bisa ngaji pula ya? Bisa lah ngaji. Ya tahu lah ngaji, cuman kan bunda udah lupa, nggak pernah baca. Itu kan bukan itu zaman kita ngaji kan kita nggak ada Yasin tuh kan bukan itu kan di luar dari kita ngaji. Ya kalau ngaji bunda bisa. Ya tapi kalau untuk ngapal Yasin mana ada? Emang ada di sekolah ngaji ngapal Yasin? Nggak ada. Tapi kalau kalian tanya surat-surat, nah baru bunda hafal. Pelajaran tiap hari. Yasin tuh kan di luar ngaji. Jadi nggak semua orang bisa baca Yasin. Kalau nggak ya namanya bunda juga nggak pernah baca Yasin. Ya orang mati. Yasin itu dibaca kalau orang mau mati. Kalau orang kematung baca Yasin. Ya kalau ngaji mana baca Yasin. Nggak sampai sana pengajian kita cuma ngaji sampai normal. Ada bun. Kecuali kalau ada perkumpulan lagi, bunda nggak ngikut, ya. Kalau kalian bilang bunda bisa baca Yasin nggak? Ya kalau bunda ada bacaannya, bunda bisa baca lah, bunda eja. Ya kalau ngafal ya nggak bisa. Yasin ada di Al-Quran bun, ya ada tapi di lembaran terakhir, mau dekat-dekat terakhir, mau tamat. Ya bunda kan nggak sempet tamat, nggak sempet katam. Bunda sampai Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fil Hudal Lil Muttaqin itu bunda berhenti ngajinya. Karena kan di situ bunda udah malas ngaji. Pokoknya begitu udah sampai di Al-Quran, udah Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La itu bunda langsung udah nggak ngaji lagi, udah kayak kok nggak salah bunda nggak ngelanjutin ngaji lagi, makanya bunda nggak sampai habis. Makanya bunda masih banyak hafal. Kalau orang nggak ngaji mana hafal dia Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fil Hudal Lil Muttaqin allazina itu kan sampai situ. Ya kalau waktu sekolah kan kita hafal semua. Kalau sekarang bunda misalnya sholat jamaah ke masjid tuh ya, tiba-tiba dia baca ayat gitu. Kadang-kadang bunda ingat nih ayat-ayat yang pernah bunda baca ketika ngaji, tapi bunda udah lupa lah. Itu minumlah bunda. Di Jerman Yasin bagus habis. Semua ayat bagus. Kalau bunda Masak sih ya iyalah masak sih pula kau tanya masak sih. Sebelum kau ngaji aku udah ngaji. Ya. Aku ngaji tahun berapa aku ngaji? Aku megang Al-Quran itu tahun berapa? Zaman bunda di Medan itu. Kelas berapa bunda? Kelas 2 SD. Tahun 82. 83 udah ngaji kami. Tahun 80, 81. Kok di Medan kan gitu ya, alif dan ta, alif bawah i, alif depan u, a, i, u.
Bada teba, bada baba wabi, depan bu, babi bu. Alif, kalau di Pekanbaru apa ya? Ada yang ngaji alif di atas 1, alif di bawah 2 gitu. Kayak gitu. Kok di Jakarta lain lagi ejaannya ya. Bunda pernah gitu dengar ngaji di Jakarta. Lain ejaannya. Kok di Medan enggak. Alif da T A, alif bawah I, alif depan U, A I U gitu kan. Kok di Jakarta lain kali deh, alif apa gitu. Alif kondrang 2 gitu, tak apa-apa lah gitu. Iya Bunda, Baca ayat kursi Bun. Ayat kursi juga Bunda baru kemarin aja ngafalin. Ayat kursi yang tadi kan? Hah? Yang mana ayat kursi ini? Yang mana ayat kursi? Life moves fast, so do we. Send money quickly with Remitly. Download the app today. La ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalla yasifun indahu illahi bi'idni ya'lamu ma bain andahim wa ma kalafun. Udah lah, gak usah ngaji-ngaji lah. Seakan-akan kalian biar Bunda ini sosok ngaji gitu. Udah lah, gak usah terlalu sombong lah. Hai Ratu Ewong. Aku mendingan mendingan kalian menganggap aku seakan-akan aku nih yang Ratu Binal daripada aku so alim. Daripada aku so alim, mendingan aku jadi orang yang sok binal. Karena nanti jatuhnya munafik. Tidur Bun. Ngapain tidur jam segini? Orang masih jam berapa? Masih jam 6:30. Kalian di Indonesia jam berapa? Kalian lah tidur. Melalak lah Bun. Mau melalak kemana sayang? Udah mau maghrib anak iblis. Udah mau maghrib anak iblis. Cuk gitu ayat pendek ya. Ayat cinta kayak mana? Film apa itu? Al-Qori amal Qori awama adoro kamal. Itu ya ayatnya ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nah. Al-Qari'ah itu yang itu Al-Qari'ah itu ya. Takasur. Takasur yang kayak mana ayatnya? Hatta kumul takasur malatung makob itu ya. Humazah yang mana ya? Humazah kafirun nar. Kamu agama apa Bun? Islam. Lazi yukazzibu biddin fazalika lazi yadu'ul yatim wala yadahudu ala miskin fawailul lil musallin. Ini juga Bunda kurang apa sampai habis. Banyak yang Bunda lupa loh. Kok panjang kali itu ayatnya?
Buang tabi. Bunda kok gosong? Apanya gosong? Ah, hantu belau. Nonton horor lah. Surat Al-Muluk Bun. Panjang kali surat surat apa? Al-Muluk itu ya. Panjang kali. Al-Falak Bun. Kul a'udzu birabbil falak min sahril ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil uqab wa min syarri hasidin idza hasad itu. Yasin Bun, udahlah ini udah aneh-aneh nih ngelapnya nih. Pakai cadar Bun, kau aja pakai cadar. Ngapain aku pakai cadar? Hah? Mau ngerampok? Hah? Banyak tuh sekarang pakai cadar tujuannya mau ngerampok. Itu kemarin ketangkap tuh pakai hijab. Ini kadang-kadang perempuan-perempuan nih suka menggunakan hijab dengan hal-hal yang jahat. Hei, hijab itu untuk menutup kau dari berbuat dosa, bukan dosa yang kau perbuat. Nih dengar ya. Ini buat perempuan-perempuan yang kemarin ketahuan ngerampok apa segala pakai hijab. Kau jangan menutup diri kau pakai hijab hanya untuk menutupin kejahatan kau. Hijab hijab itu bukan untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik. Ya. Hijab itu digunakan untuk beribadah. Untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Udah salah tafsir kau, bodoh. Mendingan gak usah berhijab sekalian, biar tahu siapa kau orangnya. Pakai hijab tapi niatnya mau mencopet lah, mau merampok lah, mengantongin makanan dalam inilah. Orang pakai hijab itu untuk merubah diri jadi orang baik, bukan untuk jadi jahat. Gas Bun. Iya. Benci kali aku nengok kayak gitu bener ya. Aku kalau nengok video-video gitu ya, nanti udah pakai hijab gitu, tiba-tiba dia ngerampok gitu. Ih, pinggu campakkan, bukan pinggu tampar mulutnya. Kau pakai hijab untuk ngerampok. Hijab itu untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Udah salah tafsir kau. Ngaji di mana kau? Buka jilbab kau kalau kau masih mau berbuat jahat. Pakai hijab itu untuk melindungi diri kau berbuat jahat, bukan melakukan perbuatan jahanam. Ayo ayat pertama surat Al-Ikhlas. Apa kau tadi bilang ayat pertama surat apa? Qul huwallah hu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 ayat pertama surat Al-Kafir. Al-Kafir yang mana sayang? Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafir itu ya. Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud itu ya. Bukan. Al-Kahfi yang mana ya? 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang mana? Kok kalian nyuruh-nyuruh bunda ngaji lah, yalah. Kok disuruhnya mamanya untuk berbuat-buat. Kok kalian suruh aku nengok-nengok ayat gini? Iya. Surah Al-Kahfi yang mana sih? Surat Al-Kahfi. Yang mana surah Al-Kahfi nih? Coba cari yang tinggi ya. Yang mana surah Al-Kahfi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san. Panjang kali ayatnya. Hah? Panjang ini. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Penolong yang setia Bun.
Bunda tobat. Ngapain aku tobat? Apa yang perlu aku tobatin? Kau suruh aku tobat. Ngapain aku tobat? Apa yang perlu aku tobatin? Coba tanya sama kau. Hah? Apa yang perlu aku tobat? Hah? Aku bukan penjahat. Aku bukan pelacur. Hah? Jangan gara-gara kau kena blok ya. Aku bukan kriminal. Aku bukan menipu orang. Apa yang ku tobat? Uangku halal dari McDonald. Apa yang ku tobat? Hah? Tobat apa aku? Nggak ada yang ku tobatin dari diriku. Kalau sholatku tinggal-tinggal ya semua orang ada yang sempurna dalam ibadahnya. Terus kenapa? Harus pakai hijab gitu? Nggak mesti aku pakai hijab. Aku pakai hijab terserah aku. Mau enggak ya enggak. Kau pakai hijab, pakai aja hijab kau. Nggak usah kau suruh aku pakai hijab. Ya, panas ku campakkan hijab itu. Yang penting aku nggak berbuat. Yang penting aku nggak aneh-aneh. Ya, kau pakailah hijab. Jadi bisa membedakan antara kau dan aku. Ya kalau aku pakai hijab, aku pakai hijab. Kalau enggak ya enggak, ngapain? Orang kan bebas dalam beragama dan bebas menjalankannya. Kau jalankan aja menurut keyakinan kau, keimanan kau. Kalau kau pengen pakai hijab, pakailah hijab, nggak ada yang larang. Aku pun begitu. Ini jangan jangan berdebat-debat agama di sini. Aku mau joget-joget. Bunda kok belum tidur? Masih pagi, masih sore sayang. Bunda sapa dulu. Bunda ada laki? Enggak ada. Ngapain aku belaki-belaki? Campakkan ke laut laki-laki. Tobatlah Bunda, kau aja tobat. Kau teriak-teriak aku tobat, rambut kau aja hitam melempang gitu. Yang pakai hijab aja nyuruh aku tobat nggak mempan, apalagi kayak kau modelnya. Rambut kau aja nampak hitam gitu, kau suruh aku tobat. Sedangkan yang pakai hijab aja nggak bisa memaksa aku. Kau pula tobat dari mana? Emang bapak mama kau, emang aku penghisap darah mama bapak kau? Emang darah mama kau isap? Hah? Emang aku makan uang haram? Hah? Hidup aku ini. Kok dibilang tobat ya sekarang aku udah tobat. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Hidupku baik-baik. Pulang kerja tidur. Libur aku jalan-jalan. Kalau aku suka nengok lelaki aku ini. Ini wong. Ngeri kali hidup kau. Hidup aku apa adanya. Ya, aku bebas melakukan apa hidup aku, ya. Selagi aku baik selagi jalanku, selagi aku tidak busuk hati sama orang, enggak dengki, ya, selalu bersyukur, itu yang paling penting. Allah akan limpahkan rezeki. Selalu bersyukur. Itu aja paling penting bersyukur. Ya. Kalau kau tak bersyukur atas nikmatku, maka azabku pedih katanya. Percuma kalau kau kuat beragama tapi kau tak bersyukur. Aku walaupun nggak kuat, walaupun aku seperti ini, aku selalu bersyukur dengan pemberian Tuhan. Ya. Masalah kau mau ngaji 24 jam itu urusan kau. Mau kau pakai hijab sampai sekaki pun itu urusan kau, bukan urusanku. Aku menjalankan hidup apa yang menurut aku yang terbaik. Bukan menurut orang. Menjalankan hidup yang terbaik. Ngerti nggak? Bunda pakai listrik aja. Alah, mau ngapain kau pakai listrik? Mau nonton bioskop. Ngapain kau suruh aku begincu? Mau ngapain kau suruh aku begincu-gincu?
Aku mau nonton bioskop. Bioskop di mana? Di Sukarame. Kok kau suruh pula aku beli stick begincu? Kenapa sih Bun merepet? Ini dia banyak yang istighfar Bunda, astagfirullah. Di sana siang ya Bun? Iya sayang. Joget lah Bun. Kalian nggak tidur? Hah? Ini nggak jam berapa di Indonesia itu? Hah? Jam berapa di Indonesia? Di sini masih terang cahayanya Tuhan. Mana Bunda? Tuh. Masih terang menderang. Masih terang menderang cahayanya di sini. Muka aku aja masih bersinar. Besok Bunda kerja. Di situ udahlah nanya-nanya jam, muak aku, lama-lama aku matikan lab aku ya. Asik nanya-nanya jam terus dari tadi. Minta duit Bun. Kau ngapain minta sama aku? Hah? Kecuali kau depan mataku, ku kasih kau nggak ada duit. Ku lemparkan duit itu ke mulut kau. Kau di Indonesia, aku di sini, kau minta duit pakai apa ngasihnya? Pakai apa? Pakai ini, kirim-kirim ke Indonesia. Kau bikin capek aku gitu. Kalau minta duit depan mataku, baru kasih duit. Minta duit tapi Bunda di Jerman. Mau pakai apa aku ngirimnya? Kau udah minta duit tapi kau ngerepotin aku gitu. Miskin kali hidup kau rupanya. Hah? Mintalah duit sama orang kaya Indonesia, kan banyak orang Indonesia kaya-kaya. Kau datangin rumahnya. Nggak mau kau. Di Indonesia tuh banyak yang kaya. Kenapa kau minta duit sama aku? Kau pergi ke sana, ke rumah-rumah yang kaya-kaya di mana? Di mana Indonesia, di mana di Jakarta bagian kaya? Di Menteng banyak orang kaya. Pondok Indah bertaburan. Bersera itu harta-hartanya. Kau minta ke sana. Dikasih nggak kau? Minta 100.000 aja. Ya, kalau kau tengok mobilnya 10 atau 5, berjejer itu yang namanya Mercy atau Ferrari, kau ketok. Minta duit laku gitu. Lapar aku. Kau uji. Punya hati gak dia nengok kau? Jangan aku. Kalau aku di depan mataku, kau minta duit, ku kasih kau 100.000. Bunda aku lapar, pengen makan sayang. Gak tega aku nengok kau gak makan. Tapi kau bener-bener lapar ya. Jangan kau mencari duit untuk mengumpulkan harta kau. Bara neraka yang kau kumpulkan di badan kau itu. Jangan meminta-minta hanya karena untuk mengkaya diri. Kau camkan kata-kataku ini ya. Itu kalau ada sedekah, kalau orang minta-minta di Jakarta itu, kalau dia kaya di kampung, nanti di kerak neraka itulah tempat untuk membakar dia itu. Iya Bunda, cari hadisnya. Ya, cari hadisnya. Tanya Ustadz, iya Ustadz, emang benar nggak kata Bunda Korla kalau kita minta-minta duit untuk memperkaya diri itu gimana? Bara api neraka yang kau minta. Sama aja kau meminta kapling di dalam bara api neraka. Kau tanya, kecuali kau melarat. Melarat pun kau masih bisa kau mencari nafkah. Kau cari nafkah dengan cara yang baik. Entah kau jual kayu bakar kek. Lain kalau misalnya kau dikasih orang duit karena kasihan nengok kau, nah itu lain, itu sedekah untuk kau sayang. Hidup kok minta-minta duit. Malas kali kau. Pergi kau ke menteri pekerja dan mana menteri bagian pekerjaan? Menteri apa sih? Menteri bekerja apa namanya? Menteri kandungan. Menteri Tenaga Kerja, no. Kau pergi ke Menteri Tenaga Kerja. Tadi komen tuh Menteri Tenaga Kerja Bun. Iya tuh, itu Menteri Tenaga Kerja tuh. Siapa tadi yang komentar itu? Hah?
Siapa tadi komentar Menteri Tenaga Kerja tuh? Itu aja tahu dia tuh. Siapa namanya tadi tuh? Menteri Tenaga Kerja. Iya. Menteri Tenaga Kerja. Kau pergi ke Menteri Tenaga Kerja, kau bilang sama dia, aku nggak punya duit. Kau kan Menteri Tenaga Kerja, carikan kerja untuk aku. Gitu. Menteri Keuangan kalau bilang. Ya kalau nggak Menteri Keuangan, siapa Menteri Keuangan sekarang? Hah? Kan nggak ibu yang itu udah nggak lagi tuh, yang baru kan? Nah, kau minta sama dia, wahai Pak Menteri Keuangan gitu, aku nggak punya duit. Aku rakyat kau yang susah dan sengsara, bilang. Nggak ada lapangan kerja buat aku, makan aja aku susah, bilang. Kasihaninlah aku gitu. Kalau kau nggak ngasih aku duit, kau kasih aku lapangan kerja gitu. Begitu. Emang muka bunda ini cantik ya. Nggak bosan-bosan nengok aku ya. Aku aja nggak bosan nengok aku. Ih, kok bunda rindu sama Abi ya? Ya kan? Tengok muka bunda. Sempurna kan? Hidungnya. Ya kan? Pipinya. Cuman kerutan setan ini aja pingin ku tarik lagi ya kan? Coba muka bunda. Sempurna kan? Kecantikanku. Lihat. Hidungku. Tulang pipiku. Jidatku. Ya kan? Cuman ini aja nih. Masih nempel di sini. Nah kalau udah begini aja. Udahlah. Tengok muka bunda. Ini nggak dandan ya. Ini nggak dandan sayang. Cantik apa aku? Kau mau bersaing sama aku? Telapak kakiku aja nggak bisa kau tandingin. Jangankan mukaku, telapak kakiku sayang. Kau mau bersaing sama aku? Telapak kakiku aja nggak bisa kau saing.